Selamat malam guys, gimana kabar kalian semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita puji Dia, sebab Dia adalah Allah yang begitu besar, Allah yang baik bagi kita. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan, tangan-Mu terus menopang kami, terus menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka hati kita. I want to see you God, I want to see you. Open your eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you God. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, Yes, holy. you are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Dia adalah Allah yang layak dan patut kita sembah. Nah, teman-teman, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari saudara kita dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Rison. Mari kita siapkan hati kita sambil kita mengangkat sebuah pujian. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi
selamanya. Memuji Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan kesaksian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam Komisi Pemuda. Kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian Saudara Michael, dan kami juga bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kesaksian yang akan disampaikan oleh Michael, berkati pemberitaan firman Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi satu rangkaian untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Saudara Michael, kami persilakan untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Di sini saya akan sedikit membagikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan memberkati saya, membimbing saya, dan menemani saya ketika saya menemani Mama berobat di Penang gitu. Kejadian ini bermula dari pertengahan bulan Agustus ya. Pada saat itu Mama sempat mengeluh ke saya bahwa kok saya udah Mama ngerasa udah ini ya kayak ada sesuatu yang aneh gitu di badannya Mama gitu. Udah kayak nggak biasa gitu. Mama ngomong gitu ke saya. Pada saat itu saya cuma mikir, kok nggak biasa ya Mama saya ngomong seperti ini gitu. Karena selama ini Mama tuh orangnya walaupun sakit kayak apa, selama masih bisa Mama tahan, Mama akan tahan gitu loh. Mama nggak bilang bahwa ini sakit atau apa, enggak gitu. Tapi kenapa untuk kali ini kok Mama saya sempat bilang kayak gitu. Itu yang membuat saya agak sedikit was-was memang, wah kenapa ini gitu. Kemudian saya bilang ke Mama, oke Ma, kalau kayak gitu mendingan kita ke Surabaya aja, kita general check up semua supaya kita juga tahu gitu sebenarnya permasalahan yang ada di dalam tubuhnya Mama tuh seperti apa gitu kan. Kemudian kami berdua pergi ke Surabaya dan untuk melakukan general check up gitu. Pada saat itu Mama menginap di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. Dan untuk pertama kali hasil pemeriksaannya adalah USG gitu kan, karena dokter melakukan USG untuk pertama kali gitu. Kemudian dokter ngomong ke saya bahwa ini di dalam tubuhnya Mama ini sudah ada benjolan gitu, tapi masih belum bisa dipastikan benjolan tersebut itu apa gitu. Kemudian dokter lanjut lagi dengan CT scan dan dengan MRI. Kemudian pada saat hasil pemeriksaan itu selesai gitu keluar, kebetulan saya lagi keluar di luar gitu. Saya lagi beli makanan gitu. Kemudian suster dari rumah sakit telepon ke saya, Pak, bisa nggak balik sekarang ke rumah sakit? Dokter mau ngomong, ada yang mau diomongin penting katanya. Kemudian saya balik dari tempat beli makan dan saya ngomong ke suster, dokter mau ngomong apa? Karena saya yakin ini bukan hal yang positif ya, bukan hal yang mau diomongin sama dokter tuh bukan hal yang menyenangkan gitu. Kemudian suster bilang kalau dokter udah pulang, apa Bapak mau nunggu besok atau mau saya teleponkan aja gitu. Kemudian saya bilang ke suster,
Sus, mending ditelepon aja gitu. Daripada saya harus nunggu sampai besok. Saya orangnya penasaran soalnya. Kalau udah dibilangin mau ngomong sesuatu terus ditahan sampai besok, daripada saya nggak bisa tidur malamnya gara-gara saya kepikiran. Mending saya telepon langsung ke dokternya gitu. Kemudian disambungkan dengan dokternya. Kemudian dokter bilang ke saya gitu, bahwa dari hasil pemeriksaan semua sampai ke MRI, Mama positif kena kanker pankreas gitu. Pada saat saya dengar itu, jujur yang ada di kepala saya, aduh ini nggak main-main gitu loh. Karena berdasarkan dengan pengalaman saya yang sebelumnya gitu. Karena saya punya 3 orang sahabat ya, dan 2 di antara mereka mamanya juga terkena penyakit yang sama gitu, dan letaknya juga sama di pankreas. Karena itu saya cukup memahami bagaimana karakteristik dari penyakit ini gitu, dan bagaimana susahnya dan bagaimana struggle-nya untuk melawan penyakit ini gitu. Kemudian setelah dokter ngomong kayak begitu, saya langsung masuk ke ruangan Mama. Tapi saya nggak ngomong ke Mama bahwa Mama kena kanker gitu. Saya hanya diam aja. Saya udah nggak bisa ngomong lagi ke Mama, dan kebetulan di situ juga ada teman-teman saya yang menemani saya pada saat saya di rumah sakit. Kemudian saya keluar gitu. Saya keluar dan salah satu dari mereka mengikuti saya karena mereka ngerti gitu mungkin ya. Karena ada sesuatu yang aneh gitu pada saya. Terus saya keluar, terus saya udah nggak bisa ngomong dan saya cuman bisa nangis aja gitu pas waktu itu. Karena yang ada di pikiran saya tuh udah kacau banget lah gitu. Kemudian saya telepon sama teman saya yang dulu sahabat saya telepon, yang mamanya juga terkena penyakit yang sama gitu. Saya telepon, Vin, mamaku kena pankreas, saya bilang gitu. Terus ini harusnya gimana gitu. Dia nggak banyak ngomong sih, karena memang pada saat mamanya sakit, saya juga ikut menemani di rumah sakit ya, karena memang kita sahabatan baik. Jadi setiap updatean terbaru apa tentang mamanya yang tahu mungkin keluarga, dan setelah itu adalah saya gitu, karena kita temenan cukup baik, cukup dekat lah dulu. Kemudian dia cuma ngomong gini aja ke saya, udah kan mama kamu kan juga masih sehat-sehat aja sampai sekarang gitu loh, juga masih nggak ngerasain apa-apa kan, bilang gitu. Udah habisin aja waktu dengan mama kamu, dia bilang gitu. Kalau mama kamu pengen makan apa, pengen apa gitu ya, udah turutin aja gitu. Dan kalau misalnya nanti ngelakuin kemo sekalipun, jangan terlalu dipaksain ya. Dia cuma bilang gitu doang. Karena ya kamu udah ngerti sendirilah kurang lebih penyakit ini kayak gimana, dia bilang gitu. Dari sana jujur udah kacau banget pikiran gitu loh. Udah kacau banget pikiran, dan akhirnya saya tahan, dan akhirnya kita singkat cerita saya dan mama ke Penang gitu. Berencana untuk ke Penang gitu ya. Sampai mama ke Penang gitu kurang lebih 2 minggu setengah lah gitu. Kita ke Penang, setelah itu mama tetap belum tahu gitu penyakit yang sebenarnya kena di mama tuh apa gitu. Karena saya sendiri pun nggak mau kasih tahu ke mama, karena pertama saya takut ketika mama tahu kondisinya semakin drop, apalagi untuk mental kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah saya masih berharap gitu ya bahwa hasil diagnosa yang dari Indonesia itu salah gitu. Itu adalah harapan terbesar saya gitu. Kemudian kita tiba di Penang gitu. Karena saya juga masih berharap bahwa ini salah. Saya nggak mau langsung buru-buru ke dokter kanker. Saya nggak mau buru-buru langsung ke onkologi. Saya datang dulu ke dokter gastrik. Saya mau periksa dulu dari awal dengan saya membawa hasil dari Indonesia gitu. Kemudian sampai di dokter gastrik
melakukan tes juga ya. Dia bilang hasil dari Indonesia ini akan saya tes ulang, tapi saya cukup tes di tes awal aja. Kalau memang tes awal ini sudah positif, berarti semua hasil dari tes awal sampai dengan MRI itu betul. Kemudian dokter melakukan tes, dan jujur pada saat dokter melakukan tes itu doa saya yang benar-benar adalah, Tuhan tolong hasil dari Indonesia itu salah. Itu adalah harapan terbesar pada saat dokter ngelakuin pemeriksaan ke mama saya gitu, ngelakuin cek gitu. Kemudian kita tunggu hasilnya sampai sore gitu. Kita tunggu hasilnya sampai sore, dan pada saat sore hasilnya keluar dan dokter ngomong, itu adalah pertama kali sekali mama mendengar bahwa mama kena kanker gitu. Dokter ngomong, ibu udah positif kena kanker gitu. Dan bukan cuman mama aja, tapi di situ saya juga ngerasain speechless. Yang pertama kali saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga nggak tahu harus nguatin dengan cara apa gitu, karena jujur saya sendiri cukup terpukul gitu dengan hasil yang ada gitu ya. Tapi cuman terus habis itu saya cuman bisa ngomong, "Duh Tuhan, ini berat banget," gitu. Dan saya sempat ngomong ke teman saya juga, "Ini saya harus gimana?" gitu. Terus dia ngomong, "Udah gini aja, pokoknya apapun yang terjadi, kamu nggak boleh, misalnya kalau kamu mau nangis sekalipun, kamu nggak boleh nangis di depan mama kamu. Karena itu akan otomatis buat mama kamu down," dia bilang gitu. Oke. Saya nggak nangis di depan mama, walaupun memang kadang-kadang mata saya cukup berkaca-kaca ya, karena jujur itu berat banget gitu. Kemudian singkat cerita kami menjalani pengobatan selama 5 bulan sampai ke bulan Januari ya, sampai ke bulan Januari, dan selama proses pengobatan tuh banyak hal yang terjadi ya, apalagi kita berobat di negara orang, di tempat yang bukan tempat kita sendiri, banyak hal-hal baru yang memang kita nggak paham, mulai dari mungkin bahasanya, dari mungkin budayanya, dari mungkin karakteristik orang-orangnya juga begitu, dan mungkin soal administrasi juga, karena di sana cuman saya aja yang nemenin mama gitu. Jadi kadang-kadang saya udah ngerasa, aduh Tuhan, ini kok berat banget gitu. Tapi dalam proses 5 bulan itu, puji Tuhan, ketika saya udah kayak ngerasain capek banget dan udah, aduh Tuhan, saya udah benar-benar kayak, aduh udah nggak kuat gitu loh. Ada aja gitu pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya udah nggak kuat, sudah nggak apa, Tuhan tuh selalu nolong dengan caranya yang luar biasa memang gitu loh. Mulai dari teman yang ada di sana gitu, mulai dari administrasi yang dipermudah dan segala macamnya gitu. Dan itu yang membuat saya terus, oh iya, saya nggak boleh nyerah gitu. Karena memang kasih karunia Tuhan yang selalu ada buat saya, dan kasih karunia Tuhan yang memang nuntun saya buat nemenin mama di sini gitu. Kemudian bulan Januari itu pertengahan Januari mama masuk ke rumah sakit. Dan pada saat itu pagi-pagi subuh jam 5 gitu. Mama tuh tipikal orangnya tuh walaupun sakit tapi nggak mau ngerepotin gitu ya. Jadi pada saat jam 4 subuh mama tuh pingin ke toilet gitu. Pada saat itu mama ngomong ke saya gitu, bangun dong, temenin mama ke toilet gitu. Saya langsung ada apa gitu, karena selama 5 bulan saya temenin mama, walaupun kondisi mama memang selama 5 bulan itu perlahan-lahan memang saya perhatikan menurun ya. Tapi mama tuh nggak kalau pagi-pagi subuh itu nggak bangunin saya kalau memang nggak benar-benar penting gitu, nggak benar-benar urgent gitu. Kemudian jam 4 subuh tuh mama bangunin saya, ayo bangun temenin mama ke toilet.
mama mau pipis katanya gitu. Ya udah saya temenin mama ke toilet, terus saya tanya, "Mah, yang mama rasain apa?" Aku bilang gitu. "Yang mama rasain apa?" Mama bilang, "Enggak, mama nggak ngerasain apa-apa," gitu. Saya masih nggak yakin gitu ya dengan statementnya mama gitu. Saya bilang lagi, "Mah, sesek nggak?" Saya bilang gitu. Ada ini nggak, ada apa, lemes nggak? Saya bilang gitu. Kemudian mama tuh ngomong gitu. Iya memang agak sesek gitu, tapi nggak apa-apa kok. Mungkin ini kali ya, AC-nya terlalu dingin atau gimana gitu ya. Terus saya matiin AC gitu. Saya bilang, terus saya nggak bisa tidur. Kemudian saya tunggu gitu. Saya tunggu sekitar 5 menit. Saya perhatiin terus kayak gitu mama, dan nafasnya cukup tersengal-sengal gitu. Kemudian saya putusin, udahlah, ini udah nggak mungkin lah, maksudnya kalau mau dibiarin terus gitu. Terus saya bilang, "Ma, kita ke rumah sakit aja." Mama bilang, "Enggak lah, rumah sakit masih pagi, buat apa kita ke rumah sakit, dokter juga masih belum ada." Saya bilang, "Udah mah nggak apa-apa, walaupun dokter nggak ada, minimal kita bisa ke UGD dulu, kita bisa ke emergency dulu. Minimal mama dapat pertolongan dulu di emergency, nanti mungkin udah agak siangan jam 8, baru dokter datang dan dokter bisa lihat mama, bisa tengok mama gitu." Kemudian kita pergi ke rumah sakit gitu, pagi-pagi sekitar kurang lebih jam 4:30 atau jam 5 gitu, kita sampai rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter memang belum ada, tapi perawat telepon ke dokter, dan puji Tuhan mama dapat perawatan di situ gitu. Kemudian sampai siang sekitar kurang lebih jam 10 dokter datang dan dokter ngomong ke saya. Dokter bilang gini sih, pada saat dokter lagi periksa mama, dokter bilang, "Habis gini kita ngomong ya." Setelah itu kita ngomong di luar gitu. Terus dokter ngomong, "Kamu lihat sendiri kan bahwa memang kondisinya semakin hari semakin turun gitu. Dulu sebulan sekali masuk rumah sakit gitu katanya. Berikutnya 3 minggu sekali masuk rumah sakit, 2 minggu sekali masuk rumah sakit. Dan sekarang udah seminggu sekali gitu masuk rumah sakit gitu. Dan saya rasa dikasih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan sampai sekarang itu udah bonus gitu. Gimana? Apa dari pihak keluarga ada rencana untuk bawa balik ke Indonesia? Mumpung masih kuat." Dari situ saya udah bener-bener sadar gitu ya bahwa oke, ini mungkin apa ya? Ini mungkin kondisinya udah berat gitu. Kondisinya udah berat, dan saya jujur pada saat itu pun saya masih berharap ke Tuhan gitu. Saya masih berdoa ke Tuhan. "Tuhan, tolong," saya nggak minta banyak Tuhan, tapi saya cuman minta tolong untuk diberikan waktu lebih gitu ya. Karena jujur terus terang saya belum cukup puas gitu loh menghabiskan waktu dengan mama saya gitu. Saya belum cukup puas buat nemanin mama saya gitu. Kemudian saya berdoa terus, dan pada tanggal 26 kondisi mama saya benar-benar drop ya. Benar-benar drop, dan pada saat itu saya telepon, saya hubungin papa saya gitu. Saya hubungin papa saya, "Pak, kondisi mama udah nggak bagus. Papa beli tiket sekarang hari ini, saya pesenin tiket. Papa berangkat hari ini, transit dulu ke Surabaya, kemudian besok papa langsung ke Penang," saya bilang gitu. Dan papa saya langsung beres-beres hari tanggal 26, dan kemudian tanggal 27 papa saya sampai ke Penang. Pada saat papa saya sampai ke Penang,
Mama saya memang masih bisa berbicara gitu ya, masih bisa berbicara, cuman sudah nggak lancar karena memang posisinya sudah drop dan memang udah nggak bisa banyak ngomong gitu. Kemudian tanggal 28 siang gitu ya. Saya datang ke rumah sakit dan saya ngeliatin mama tuh disuapin suster gitu. Disuapin suster terus makannya cukup banyak gitu ya. Makannya sekitar kurang lebih 3/4 mangkok gitu. Kemudian saya masih bercandain mama di situ. Saya masih bilang bahwa, "Mah," saya masih bilang gitu, "makannya banyak ya kalau disuapin suster. Kalau saya yang nyuapin makannya dikit. Lain kali besok-besok biar suster aja kali ya yang nyuapin. Mau nggak sus?" Saya bilang gitu ke suster. Suster ngomong, "Oh mau." Oke. Kemudian di sana juga kita sambil bergurau juga. Kemudian sore harinya saya keluar buat beli obat gitu. Saya keluar buat beli obat. Papa saya telepon. Papa bilang, nafas mama udah susah. Papa bilang gitu. Mama udah pakai oksigen loh sekarang. Dan langsung saya udah tambah lebih kacau gitu. Akhirnya saya datang ke rumah sakit. Cepet-cepet saya beli obat, saya datang ke rumah sakit. Pada saat saya datang ke rumah sakit, bener mama saya udah pakai oksigen gitu. Dan itu jujur saya udah nggak bisa ngomong lagi gitu. Saya udah bener-bener, aduh, itu posisi yang sudah paling sulit gitu. Dan mungkin di posisi itu saya cuma bisa hubungin saudara-saudara dari mama, dan juga saya cuma bisa cerita ke beberapa teman gitu, termasuk mungkin saya sempat cerita juga ke majelis begitu. Dan akhirnya singkat cerita, besok harinya mama meninggal gitu. Tanggal 29 Januari mama meninggal. Pada saat saya ngeliat mama meninggal, yang ada di otak saya pertama kali, yang ada di otak saya pertama kali adalah, Tuhan, kenapa gitu. Saya cuma bilang, Tuhan, kenapa. Pada saat itu jujur memang banyak dukungan gitu ya, dari teman gitu, maupun dari keluarga, maupun dari beberapa hamba Tuhan gitu, yang memang semua ngomong gitu bahwa kurang lebih ada yang ngomong juga bahwa percayalah gitu ya, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dalam hati saya gitu, pada saat saya lagi dalam situasi yang udah dalam situasi yang seperti itu gitu loh, seolah-olah kayak saya tuh ngomong gini bahwa enak banget gitu ya kalau cuman ngomong bahwa Tuhan itu segala rencana Tuhan itu indah pada waktunya gitu loh. Yang ngerasain itu aku gitu loh, dan maksudnya beratnya yang tahu itu aku gitu loh. Pada saat itu saya benar-benar belum terima banget bahwa mama saya harus dipanggil begitu. Kemudian saya masih bertanya-tanya ke Tuhan, kurang lebih sampai 1 minggu gitu. Saya masih tanya-tanya ke Tuhan, kenapa. Saya udah sampai segininya, kita udah sampai berusaha sampai sebegininya, sampai berusaha sampai harus keluar negeri dan berusaha dengan sebaik-baiknya lah untuk memberikan yang terbaik ke mama gitu. Tapi kenapa hasilnya kok seperti ini Tuhan? Saya nggak minta aneh-aneh, saya cuma minta Tuhan tambah sedikit aja waktu untuk mama, saya bilang gitu. Karena memang awalnya dokter sempat vonis bahwa kurang lebih 1 tahun kayak gitu. Kenapa kok belum ada setengah tahun Tuhan udah panggil mama pulang? Saya cuman pada saat itu saya bertanya-tanya ke Tuhan gitu loh. Tuhan, kenapa? Dan pada saat itu juga karena dengan perasaan saya yang belum terima gitu, saya sempat bilang ke Tuhan, kok kayak gini sih? Saya bilang gitu. Terus tapi sementara itu Tuhan nggak
nggak ada, saya ngerasain bahwa Tuhan nggak ada respon apa-apa gitu loh, nggak ada respon apa-apa ke saya, sampai akhirnya sekitar bulan Februari, bulan Maret, sampai akhirnya setelah mama meninggal kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu setelahnya, saya bawa papa ke Penang gitu. Saya bawa papa ke Penang untuk check up gitu ya, karena saya udah trauma gitu dengan mama yang punya penyakit kayak begitu dan kondisinya mendadak gitu. Saya bawa papa ke Penang untuk check up, dan di sana dokter periksa semua segala macam. Ternyata kondisinya papa juga tidak 100% baik gitu ya, karena memang ada sedikit masalah gitu. Jadi untuk di ususnya ada polip, dan kalau polip ini dibiarkan sekitar kurang lebih 4-5 tahun bisa berakibat kanker. Dan puji Tuhan pada saat pemeriksaan itu memang sudah dilaser gitu ya. Sudah dilaser, dan terus saya juga sempat periksain papa ke dokter jantung gitu. Karena sebelumnya pada saat di Surabaya papa tuh punya masalah dengan jantung gitu. Terus saya sempat periksain ke dokter jantung gitu. Ke dokter jantung. Dan pemeriksaan pertama dokter jantung bilang ini sebenarnya ada permasalahan sih di kutub sebelah kiri gitu. Permasalahannya sebenarnya bukan di kutub, tapi di pangkal gitu ya. Akibat dari permasalahan yang ada di pangkal itu berujung pada kutub jantung sebelah kiri gitu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, dan saya cukup kaget gitu ketika hasil pemeriksaan itu keluar bahwa kurang 5% lagi mungkin papa saya sudah kena serangan jantung gitu, karena yang di pembuluh darah yang besar di jantung itu sudah tertutup 95%, dan cuman kurang 5% aja. Jika itu tertutup semua, maka yang akan terjadi adalah serangan jantung gitu. Kemudian dari sana kita melakukan, dokter menganjurkan bahwa bagaimana kalau kita pasang ring. Kemudian saya telepon dari pihak keluarga, saya tanya juga, ada keluarga yang kebetulan memang dokter, kemudian saya tanya juga ini sebaiknya seperti apa gitu. Kemudian dia ngomong, ya udah kalau memang pasang ring ya lebih baik pasang ring daripada nanti dibawa ke sini jika terjadi apa-apa juga belum ada peralatan medis yang cukup untuk menghandle gitu. Kemudian kita pasang ring dan kita balik ke Indonesia gitu. Kita pasang ring dan kita balik ke Indonesia. Setelah balik ke Indonesia nggak berapa lama, sekitar bulan Maret gitu, virus corona mulai di blow up gitu ya, dan banyak negara yang lockdown. Salah satunya adalah Malaysia, dan mungkin Singapura, Thailand, termasuk Indonesia juga menyusul. Dan dari sana saya mulai berpikir gitu bahwa iya ya, ternyata rencana Tuhan itu betul-betul indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu betul-betul luar biasa gitu. Kalau misalnya Tuhan perpanjang lagi waktu mama, maka kondisi jantung papa yang 5% itu pasti tidak sempat saya periksakan karena saya fokus ke mama. Akibatnya yang terjadi mungkin lebih buruk lagi gitu ya. Kemudian kalau semisal Tuhan tambahkan lagi waktu mama dengan keadaan virus corona yang seperti ini, mungkin banyak hal juga yang tidak bisa kami handle gitu di sana, dan mungkin juga kami kesulitan dan sebagainya macamnya gitu loh dalam untuk pengobatan dan segala macamnya. Dari sana saya pikir, oh iya, memang rencana Tuhan itu betul-betul yang terbaik gitu bagi hidup kami gitu ya. Yang awalnya mungkin saya ngerasa bahwa
ini bukan jalan yang terbaik Tuhan. Ini bukan jalan yang betul-betul baik. Tapi setelah apa yang Tuhan lakuin, setelah apa yang memang proses kehidupan saya berjalan begitu, saya baru sadar ternyata Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya gitu loh. Bahkan saat detik-detik di mana saya hampir sempat bertanya-tanya ke Tuhan dan hampir sempat menyalahkan Tuhan. Tuhan gak sedetik pun ninggalin saya gitu. Itu yang menjadi ini ya, yang menjadi betul-betul yang menjadi yang menjadi iman saya gitu loh, yang menjadi iman saya bahwa oh iya betul, Tuhan itu ada dalam setiap hidup saya gitu. Kemudian dari sini juga saya mau ngomong bahwa ke teman-teman semua, selagi orang tua teman-teman masih hidup, masih bisa menemani teman-teman semua, hormati mereka, hargai mereka, jangan hitung-hitungan sama orang tua gitu. Maupun dari sisi waktu, tenaga, dan apapun itu gitu. Karena apa? Jika tanpa orang tua kita pun gak ada sampai hari ini. Yang kedua adalah pesan saya adalah walaupun mungkin dalam kehidupan ini kita ngerasain bahwa berat gitu ya, susah, dan segala apa yang kita rencanain, segala apa yang kita mau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tuh nggak paham maunya kita tuh apa gitu loh. Padahal selama ini kita tuh udah berdoa, kita tuh udah minta, udah nggak kurang-kurang dari Tuhan gitu loh. Tapi kenapa kok Tuhan ngasihnya beda gitu loh? Tuhan kok saya minta A, kok Tuhan kasihnya B gitu loh? Kenapa Tuhan? Di sini saya cuman mau berpesan bahwa rencana Tuhan itu baik adanya. Mungkin di awal kita nggak paham apa yang Tuhan rencanain. Mungkin di awal Tuhan kasih kegagalan gitu. Tapi percaya bahwa dalam setiap kegagalan, dalam setiap apa yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, itu sebenarnya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang pada akhirnya adalah indah pada waktunya. Sekian mungkin kesaksian dari saya. Tuhan memberkati. Ya, rekan-rekan pemuda, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai yang ke-10. Mazmur 145 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, dari kesaksian yang disampaikan oleh teman kita Michael tadi, ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, bahwa di dalam setiap segala pergumulan, ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, sehingga dapat melewatinya dengan baik. Yang kedua, yang saya dapatkan dari kesaksian tadi adalah bahwa di dalam segala sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan, yang mungkin segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi percayalah bahwa di dalam segalanya itu bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ada satu pesan moral yang begitu penting yang juga disampaikan.
Selagi orang tua kita masih ada, masih hidup, masih diberikan napas oleh Tuhan, mari kita memperlakukan mereka dengan baik, menghormati mereka, mengasihi mereka, dan memberikan yang terbaik buat mereka. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, di sini firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan itu mengasihi dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Firman Tuhan ini adalah ungkapan dari puji-pujian dari seorang yang bernama Daud. Ketika Daud berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan itu baik kepada semua orang. Bukan berarti itu menunjukkan bahwa Daud sebagai manusia pada waktu itu tidak memiliki problem atau persoalan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Daud, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, bahkan kesedihan yang dialami oleh Daud. Daud pernah dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri, bahkan ingin dibunuh oleh anak kandungnya. Itu merupakan satu kesedihan yang cukup mendalam, yang tentunya kalau kita sebagai orang tua, itu adalah satu kejadian yang sangat mendukakan, sangat menyesakkan hati. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Daud juga pernah kehilangan anak. Dan tentunya dia juga bersedih karena kehilangan orang yang dia kasihi. Bahkan ada banyak lagi masalah yang dialami oleh Daud. Ada banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Ada banyak orang yang ingin mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia. Tetapi sekali lagi, di dalam pergumulan Daud, di dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan pergumulan itu, Daud tetap berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik pada semua orang. Ketika Daud mengatakan hal ini, tentunya Daud telah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Dan bagaimana kekuatan demi kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Sehingga dia dapat melewati masa-masa sulit yang ia hadapi di dalam kehidupannya. Nah, rekan-rekan pemuda, di dalam kehidupan kita, tentunya akan banyak pergumulan, akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin seperti yang dikatakan oleh Michael di dalam kesaksiannya tadi. Mungkin ada banyak harapan-harapan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi percayalah, di dalam semuanya itu Tuhan baik di dalam hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan percayalah, Tuhan pasti memberikan segala sesuatu itu indah pada waktunya kepada kita. Biarlah kesaksian yang disampaikan oleh Michael tadi boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, yang kita renungkan melalui kisah kehidupan seorang yang bernama Daud, juga boleh senantiasa memberkati kita dan menguatkan kita di saat-saat kita sedang menghadapi setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan itu baik. Percayalah, rancangan Tuhan atas hidup kita sempurna. Dan percayalah bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu itu tepat pada waktunya untuk kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan, buat kesaksian yang telah kami dengar malam hari ini. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami dan menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, memanjatkan doa syafaat kita dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan
Dan biarlah lewat ibadah ini, iman kami terus diteguhkan, dikuatkan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Untuk kami menapaki, melewati kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur di dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami berikan, dan biarlah lewat persembahan ini Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam pergumulan kami, dalam studi kami, pekerjaan kami, bahkan masa depan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati kami di dalam kesehatan, berkati kami dalam studi kami, berkati kami di dalam segala pekerjaan kami, dan berkati kami di dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya juga Tuhan terus menopang kami, menyertai kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi